Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bittaqwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Miftahul Jannah yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, kembali kita bisa menyambung kaji di tempat ini walaupun sudah cukup lama, karena pekan atau bulan yang lalu kami musafir menjalankan tugas. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan yang berbahagia ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepadanya. Diberinya kita nikmat, sehat, dan alhamdulillah sempat. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapat apa yang Allah janjikan. Mudah-mudahan nikmat yang sudah kita terima semakin Allah tambah, sehingga kita senantiasa dalam berkeadaan bersyukur kepadanya. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, adab yang tinggi, budi pekerti yang luhur, yang semuanya sangat-sangat mendekatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu, sebagai tanda ingat dan terima kasih kita kepadanya, kita banyak-banyak mengucapkan salawat beserta salam kepadanya. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan izin dari Allah, mendapatkan syafaatnya. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, masih kembali bersama kitab Adabus Salaf fi Ta'amuli Ma'an Nas. Adab as-salaf, dan kita sudah sebutkan berkali-kali bahwa as-salaf itu adalah bukan hanya orang dahulu, tapi orang dahulu dengan jenis dan sifat tertentu. Seorang dahulu, Firaun orang dahulu juga, Abu Jahal orang dahulu juga, generasi pertama juga, tetapi tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi yang dimaksud adalah as-sahabatu, para sahabat yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan baik, ikut berjihad, berdakwah bersamanya, dan orang-orang yang mengikuti mereka di kalangan tabi'in dan seterusnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang pertama, setelah kita atau penulis telah menyebutkan muqaddimah yang cukup panjang tentang bagaimana nilai-nilai dan tingginya adab para as-salaf, sampai-sampai beliau mengatakan kalau bukan karena dicatat dan ada dalam riwayat, seolah-olah dia mimpi. Ma'asyiral kiram, yang pertama adalah la yatma'una fi ridhan nas.
wa yu'thiruna ridallahi ta'ala. Mereka dalam bermuamalah saja, dalam berinteraksi dengan sesama manusia, yang dicari bukan ridha manusia, tidak. Bukan ridha manusia dicari, tetapi mereka mendahulukan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Karena apa? Karena menghormati orang bukan karena ada kepentingan, tetapi karena itu yang diajarkan dan diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab kalau hanya dengan kepentingan, kita akan menghormati atau mencari ridha orang yang lebih dari kita, orang yang lebih kaya dari kita, yang lebih tinggi pangkat dari kita, yang lebih kita butuhkan daripada orang yang tidak kita butuhkan. Makanya para salaf juga menyebut, kalau tuan-tuan ingin menuji keluhuran budi atau kemuliaan akhlak seseorang, jangan lihat cara dia berinteraksi kepada orang yang lebih daripadanya, baik lebih tua, lebih tinggi jabatan, lebih kaya, tapi lihat bagaimana akhlaknya kepada orang yang di bawahnya. Kalau dia punya jabatan, kepada anak buahnya. Kalau dia kaya, kepada orang yang miskin. Kalau dia ustadz, kepada yang penuntut ilmu, bukan kepada yang di atas. So di atas lebih banyak mujamalahnya, lebih banyak kepentingan. Dominan padanya ada kepentingan. Kalau tidak baik akhlak, tidak dapat kita bagian. Akhirnya, nah ini belum menentukan baiknya seseorang, tapi lihat bagaimana dia ke bawahnya. Nah, orang yang mencari ridha manusia bukan ridha Allah, biasanya adalah seperti itu. Tapi orang yang mencari ridha Allah, akhlaknya antara yang paling tinggi di antara manusia dengan orang yang paling rendah dan hina sama. Inilah yang menunjukkan ketinggian akhlak atau adab seseorang. Apa sebab rahasianya di mana? Karena carinya bukan keinginan orang, keridhaan orang, tapi keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita lihat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akhlaknya kepada sahabat yang lebih tinggi dengan yang di bawah-bawah sama. Tidak membedakan ya akhlaknya kepada Abu Bakar dengan akhlaknya kepada hamba-hamba sahaya yang masuk Islam. Bagi beliau sama, karena yang dicari adalah ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini tidak bertentangan dengan perintah Nabi SAW untuk menempatkan orang pada posisi-posisinya. Ya, orang-orang yang dihormati tentu dihormati, diletakkan pada posisinya. Tidak bertentangan, tapi adalah bagaimana dalam berinteraksi kepada orang-orang tersebut. Qala al-Imam, penulis menukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena Asy-Syafi'i adalah salah satu dari sekian banyak as-salaf yang dikenal dengan adabnya yang tinggi. Sehingga ada Ibnu Abi Hatim menulis Adabus Syafi'i, adab-adabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Al-Baihaqi menulis Manaqibus Syafi'i, yaitu keutamaan-keutamaan Imam Asy-Syafi'i. Karena subhanallah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ada pada puncak, karena dia paling dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai digelar dengan Nasirul Hadis atau Nasirus Sunnah, yaitu pembela hadis dan pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya orang-orang yang liberal, nah itu tidak liberal namanya, aqlaniyin, merendahkan para ulama-ulama hadis, tidak paham hadisnya. Lalu datanglah Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa pemahaman mereka itulah kecerdasannya, karena beliau bisa merumuskan kaedah-kaedah
yang menurut orang-orang aqlaniyin itu adalah kaedah-kaedah orang cerdas. Dan itu semuanya jangan diambil daripada apa yang diaplikasikan oleh ulama-ulama hadis, cuman tidak terdefinisikan dan tidak terspesifikasikan. Sehingga datanglah Asy-Syafi'i rahimahullah menspesifikasikan ilmu tersebut dan membuat definisi-definisi, dan orang-orang yang ahli logika itu selalu menyenangi hal-hal yang sifatnya definisi-definisi, ta'rif-ta'rif, kemudian kaedah-kaedah. Sangat itulah yang dianggap dengan berilmu. Datang Syafi'i dan dia bisa bahkan mengalahkan orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang cerdas tersebut. Sehingga lahirlah dari tangan beliau banyak disiplin-disiplin ilmu seperti usul fiqh, kemudian usulul hadis dan ikhtilaful hadis, serta ilmu bagaimana cara berpegang teguh kepada as-sunnah an-nabawiyah, sampai beliau disegelar dengan nasiru al-hadis atau nasiru as-sunnah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya di juz 9 halaman 330. An-nasu ghayatun la tudrak wa laysa li ila salamati min sabil fa 'alaika bima yanfa'uka falzamhu. Manusia adalah tujuan yang tak pernah tercapai. Maksudnya keridhaan seluruh manusia tidak akan tercapai. Gimana nak tercapai? Allah saja tidak diridai oleh seluruh manusia. Seperti yang akan disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri nanti. Allah saja tidak disenangi oleh seluruh manusia. Ada yang benci sama Allah? Ada. Orang-orang kafir pada Allah lebih banyak daripada yang mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mencintai Allah juga salah cinta juga tak sedikit. Ya, ceritanya syukuran tapi acaranya banyak kufuran. Ya, syukuran, ia dapat nikmat syukuran tapi acaranya banyak kufuran nikmat. Yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan maksiat. Subhanallah. Syukuran pernikahan tapi ada acara dangdutan. Kita kan maksiat. Ya, kalau jujur hati kita mengatakan tidak usah pakai dalil dulu, ya pakai budaya saja. Perempuan dengan pakaian tak sempurna nari depan Pak Haji, gimana kira? Sehat tak? Tambah sehat Pak Haji buatnya. Hah? Mana ada sehat? Apalagi nari depan ustaz. Tidak sehat untuk tuan. Ditambah lagi kalau kita nak ngaji-ngaji budaya sendiri, budaya Melayu. Budaya Melayu itu pemalu, bukan merayu. Kalau gitu sudah budaya merayu gitu. Allah musta'an. Jadi syukurannya jadi kufuran, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi an-nasu ghayatul la tudrak. Manusia itu adalah tujuan yang tak bisa dicapai. Walaysa li ila salamati min sabil. Saya tak punya jalan untuk selamat daripada celaan manusia. Ya, karena ada yang mencintai, ada yang mencela. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam yang merupakan Khalilullah, Habibullah wa Sayyidul Bashar, penghulunya umat manusia, tak luput dari celaan orang-orang yang mencela. Yang notabene sebagiannya adalah keluarganya sendiri, pamannya sendiri, pakciknya sendiri. Ya kan? Apa contohnya? Haji. Kan ada Pak Haji itu yang mencela Nabi. Ada Pak Haji kan? Tidak ada. Tuan-tuan, Abu Jahal pernah haji pun tidak? Wih, Abu Jahal pernah haji pun tidak?
Tidak pernah. Ya Allah ya Rabbi, terpaksa ulang baca sirah lagi. Ya, di zaman jahiliyah ada haji apa enggak? Ada, gelar haji aja enggak ada Indonesia, cuma punya. Nah, betul itu kalau gelar haji memang. Tapi kalau Abu Jahal sudah duluan haji dulu, Pak Haji dia. Tapi Pak Haji yang kafir kepada Nabi SAW. Jadi kalau ada Pak Haji sekarang, misalnya benci pada sunnah Nabi, biasa itu. Ya misalnya mana tahu kalau ada Pak Haji yang tak senang sunnah Nabi dihidupkan. Dulu haji-haji seperti Abu Jahal tuh ngurus Masjidil Haram dia. Kan mereka pengurus Masjidil Haram. Kajian Nabi dihentikan. Ya, apa? Makanya kalau sekarang misalnya kita nak hidupkan sunnah Nabi dalam sekecil apapun, sampai kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kau sanggup tak menggaruk kepala gatal kecuali dengan sunnah, jangan garuk kecuali dapat sunnahnya gitu. Itulah kan lebih kurang. Nah, kalau lalu kita hidupkan ini, banyak yang tak suka. Itu gajinya bahaya itu. Kalau gajinya juga bahaya. Apa bahaya? Sebab hilang nanti bid'ah. Hilang? Kok pada nengok saya tampaknya? Ada pengurus Masjidil Haram di sini nih. Nah, iya, Masjidil Haram di zaman jahiliyah diurus oleh haji-haji jahiliyah dulu. Iya, mereka sudah naik haji. Masa enggak tahu antum? Enggak ada haji masa jahiliyah. Ada, dibaca lagi sirah tu. Jadi mereka haji. Cuma enggak bergelar Pak Haji, karena gelar haji itu hanya ada di Nusantara ini. Memang Indonesia Nusantara ini unik memang. Ya, makanya orang nak buat agama baru namanya Islam Nusantara gitu. Nah, jadi haji nanti cukup di Jakarta. Nah, gimana? Mau haji ke Jakarta? Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi walaysa li ila salamati min sabil, saya tak ada jalan untuk selamat dari celaan manusia. Kata Imam masih lupa. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau tuan-tuan nak selamat dari celaan, ya pertama coba jadi Imam Syafi'i dulu. Nak juga selamat, coba jadi Imam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kan Nabi kita sendiri tak lepas dari celaan. Makanya Imam Syafi'i katakan, tak mungkin antum selamat. Oleh sebab itu, kata beliau, fa'alaika bima yanfa'uka falzamhu. Kalau gitu, kerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Dan tetap lakukan itu, pegang teguh itu. Kalau antum buat misalnya, mohon maaf ya, apa misalnya orang yang suka nyentil, apa yang tidak disukai orang sekarang misalnya, rajin ke masjid. Ada yang tak suka rajin ke masjid? Ada orang yang tak suka pada orang yang rajin ke masjid? Ada. Subhanallah, orang Islam. Kenapa tak suka? Kenapa tak suka? Jangan-jangan antum setelah rajin ke masjid tidak pernah salaman sama dia. Itu bahaya memang. Itu salah kita memang. Dia setelah ngaji, setelah rajin ke masjid, orang mengucapkan salam tak dijawab. Apa masalah tak dijawab? Siapa yang larang jawab? Itulah salah kita. Itu salah kaji kadang. Salah kaji. Sehingga diberikan jurus pemungkas itu al-hajr kepada yang baru ngaji. Nah, itu yang salah pasang tuh banyak dulu, sehingga merusak kaji. Tahu enggak tuan-tuan, Nabi berapa kali menghajar sahabat? Kau pada diam? Bila aja enggak tahu, biar saya kasih tahu. Muslimin muslimat, Nabi tidak semua sahabat yang bersalah langsung tidak jawab salamnya, enggak ada. Yang tercatat sejarahnya sekali Nabi menghajar itu. Awal enggak, baru ngaji. Enggak ada lagi. Awalnya senyumnya manis, habis itu masam terus. Ini kesalahan dia. Tolong jangan diulang lagi itu.
Ini kesalahan yang jangan diulang lagi. Jelas Ustaz? Ya. Awalnya manis, habis itu masam. Awalnya suka bantu, habis itu suka mencemooh. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini salah kaji. Salah kaji. Entah kenapa pula bisa terjadi, tapi begitulah ujian. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kalau ada yang benci antum ke masjid, ya, yang suka juga ada. Maka ikut yang suka aja, jangan ikut yang benci. Teruskan, karena ini bermanfaat bagimu. Cemoohan orang tak akan selesai. Apalagi di masa kami tua-tua dulu. Di masa kami tua-tua dulu. Sekarang udah muda. Masa kami muda-muda dulu. Sekarang belum tua juga sebenarnya. Masa remaja-remaja dulu, Pak. Kalau ada anak-anak muda seperti ini ke masjid, Masya Allah, dicemooh sok alim gitu. Alhamdulillah. Ternyata saya mudah jodoh saya gara-gara itu juga sebenarnya. Ya, dilihatnya sehingga mampir di masjid. Masa itu jarang anak muda kan mampir masjid, awak singgah masjid. Nampak oleh dia, semoga saya dapat anak seperti mereka katanya. Ya, kalau nak dapat anak seperti mereka, tentu suaminya tidak nyambung. Kalau nak dapat anak seperti mereka, tentu suaminya mereka gitu ya. Tidak paham tuntun. Tidak ada yang sudah menikah. Ini belum menikah itu ya. Itu kan tidak paham. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi, fa'alaika bima yuwaffiqu falzamhu, kata Imam Syafi'i. Jangan pedulikan itu. Jangan pedulikan. Kalau kita ngaji lalu tidak disenangi oleh yang tidak ngaji, yang tidak ngaji pasti tidak senang. Subhanallah, sebagian orang nengok banyak motor parkir luar masjid, banyak mobil yang parkir luar masjid, risau dia. Padahal orang di dalam tenang-tenang, dia risau di luar gitu. Harusnya dia dengan banyak orang ke masjid. Di masjid mana ada orang sih beribut? Ada orang yang beribut di masjid. Jarang orang kelahi di masjid, iya kan? Iya enggak? Berdebat pun kadang tidak sempat kelahi. Orang Masya Allah ngangguk-ngangguk. Jadi tadi itu Pak Tuan ngangguk-ngangguk dari tadi. Kalau disuruh sesuatu nanti, wah Masya Allah. Saya lihat kaum muslimin dan muslimat, infak itu semakin banyak, masjid semakin cantik bila semakin banyak orang ngaji. Betul kan? Iya. Kok enggak? Kita tes malam ini. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Alhamdulillah. Jadi orang semakin pemurah. Dulu di masa-masa kami tua dulu juga, jarang orang menyiapkan perbukaan puasa di masjid atau di jalan-jalan. Kapan ada? Setelah orang banyak kembali mengaji agamanya, serius beragamanya. Walaupun dicemooh orang, teruskan. Karena apa? Karena mencari ridho semua orang tidak mungkin, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dosa panjang-panjang syarahnya nanti tidak beranjak kita. Kata Imam Syafi'i aja lama gitu. Baik. Wa qala rajulun al-Hasan al-Basri rahimahullah. Seorang laki-laki, bapak-bapak, bertanya kepada Al-Hasan al-Basri atau menyampaikan, melapor pada itu ya. Inna qauman yujalisunak. Ada sebagian orang, satu kaum, dia selalu duduk di majelismu, wahai imam. Ada orang sengaja duduk di majelismu. Liyajidu bidzalika ila alwaqi'ati fika sabilan. Tujuannya bukan untuk belajar, tapi mencari-cari jangan-jangan terpeleset lidahmu. Ini zaman dulu sudah ada, apalagi sekarang. Ya sekarang nih yang ngintip-ngintip kajian itu ada. Dulu di masjid yang ngintip atau di surau. Jelas? Sekarang di mana? Ini di sini nih. Makanya bagus juga antum hafal nama-nama yang ikut nonton itu. Masyaallah kiram dari mana? Banyak yang sengaja ngintip-ngintip. Buktinya nanti sejam setelah ini keluar 100 faedah yang indah-indah dalam kajian ini.
Ya, yang kalau diterapkan bagus, damai, aman, nyaman, tidak di-share-nya. Tapi apa yang di-share-nya? Tadi ada salah sebut tadi. Ada salah sebut. Ternyata dari dulu setan-setan begini sudah ada. Mana yang tua setan daripada umat manusia? Tua setan ya. Allah musta'an. Jadi ada yang melaporkan ke Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri tahu kan? Syekh sangat terkenal di Indonesia, ramai Hasan Basri. Nah, ya Imam Al-Hasan Al-Basri imam kalangan tabi'in di Basra, khatib Jami' Al-Basra. Beliau itu ribuan orang kalau hadir di majelisnya, ribuan orang sekali hadir. Jadi antara yang ramai itu ada yang kerjanya nyari-nyari kesalahan imam. Jadi kalau ada yang sekarang nyari-nyari kesalahan ustadz, itu biasa. Nah, ada yang nyari 7 tangan. Hah? Sekarang enggak berani datang sini. Pasti lewat jarak jauh. Silakan aja, bagus itu. Nah, supaya apa? Kita tahu di mana kelemahan kita, tidak ada masalah itu. Jelas? Kalau itu betul kelemahan kita ngambil faedah. Tapi kalau tidak ada, bukan kelemahan kita, kata Allah, tidak usah diraukan, tidak usah digubris. Kalau ada misalnya orang yang bilang, dulu Nabi dibilang Nabi kita bohong kan? Nabi tidak sibuk menjawab itu. Entah apa jawab Nabi memang enggak bohong. Ada yang bilang Nabi gila, sibuk Nabi untuk periksa kemasalahan jiwa? Enggak, dia tidak tanggapi itu. Biasa, lewatin aja, enggak benar itu. Kalau ada orang misalnya nuduh antum bodoh sekarang, tidak usah dihiraukan. Karena orang tahu kok. Orang tahu bahwa masa sampai dokter bisa bodoh, kan tidak mungkin lah. Ya. Ustaz ini sebongak-bongak dokter lah, tidak kan bodoh betul lah. Jadi ini tidak perlu ditanggapi, biarin aja. Tidak akan ada yang percaya kecuali orang-orang bodoh juga, ya biarin aja. Nah. Jelas ya? Makanya dulu ketika Nabi berdakwah ke Taif, ya, yang disuruh menyorakin Nabi itu orang-orang bodoh memang. Orang-orang bodoh, pemuka-pemuka tidak mau ikut dia. Disuruh orang-orang yang kurang-kurang akal itu. Karena memang tidak patut orang pemuka membodoh-bodohi orang hebat. Jadi kalau ada pemuka membodoh-bodohi, berarti tidak patut jadi pemuka itu. Harus jadi pembelakang itu sebenarnya. Harus jadi pembelakang, karena akhlaknya masih akhlak orang belakangan, bukan akhlak orang yang patut di depan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Inna qauman yujalisunaka liyajidu bidzalika ila alwaqi'ati fika sabila, supaya dapat bagaimana cara menjatuhkanmu. Masya Allah. Rahimallahu al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Faqala hawwin 'alaika ya hadza. Apa makna hawwin 'alaika ya hadza? Artinya tenangkan dirimu, tidak usah risau. Hawwin 'alaika ya hadza, wahai laki-laki ini, itu tidak perlu kau hiraukan. Fa idni, sebab kata Imam Al-Hasan, atma'tu nafsi fil jinan fatami'at. Sebab saya sudah menggembleng jiwa saya mencintai surga, alhamdulillah dia sudah ya Syekh. Berarti kalau dia gembleng cinta surga, berarti sudah mencintai surga. 6. Wa atma'tuha fin najati minan nari fadami'at. Dan saya jadikan jiwa saya bersungguh-sungguh tidak mau masuk neraka, dia juga sudah terbiasa tidak mau masuk neraka. Wa atma'tuha fis salamati minan nas falam ajid ila dzalika sabila. Lalu saya gembleng dia untuk mencari jalan selamat dari celaan orang. Tidak bisa, tidak ada jalannya. Kalau cinta ke surga, jiwa saya alhamdulillah sudah mau, sudah dapat jalannya. Takut masuk neraka, jiwa saya alhamdulillah takut mendengar neraka, ada jalannya. Tapi ketika saya cari jalan selamat untuk tidak dicela orang, tak ada jalan. Tak ada jalan. Baik, apa kata beliau?
fa innan nasa lam yardau an khaliqihim wa raziqihim. Karena manusia kepada pencipta dan pemberi rezeki mereka saja tidak ridha. Buktinya, apa buktinya? Mati anaknya, merau-rau dia. Apa anak saya kau ambil pula ya Allah, katanya kan. Subhanallah, pada Allah yang punya. Manusia saja tidak ridha kepada pencipta dan pemberi rezekinya. Taib, fa kaifa yardawna an makhluqin mithlihim. Bagaimana mereka bisa ridha kepada makhluk seperti mereka juga, yang penuh dengan kekurangan. Allah tak ada kurangnya, tak ada celahnya, dicela juga sama orang. Apalagi kita yang memang ada celahnya. Makanya santai sajalah, tidak usah dirisaukan itu, tidak usah dirisaukan. Makanya ada yang kadang-kadang ada juga kawan yang melaporkan, Ustaz dia apa di situ disilang katanya. Ya biarin aja disilang, kan di sini kan tidak disilang sebenarnya. Iya, sampai-sampai dulu Masya Allah ya, karena mungkin sebagian kegiatan masyarakat karena kesibukan di luar kita tidak bisa ikut kan. Misalnya yasinan tidak bisa, kalau ada pun waktu juga tidak bisa saya memang. Nah, kalaupun ada waktu tidak bisa juga memang. Akhirnya ada bisik-bisik, awas kalau mati nanti tidak kita kuburkan katanya. Nah gitu ya. Sampai pula bisik itu saya bilang sama orang yang nyampaikan, bilang sama orang tuh kalau tidak dikuburkan nanti saya cari. Iya kan jadi arwah gentayangan tuh. Allah musta'an. Nanti malam-malam saya goda, saya takut-takuti kan. Hai orang yang tak kuburkan saya aja kan. Nah, takut mereka sekampung tuh Pak. Ya kalau dengar itu kan takut sekampung tuh. Tidak aman mereka. Bilang sama mereka nanti saya bilang, insya Allah saya cari mereka. Kemudian saya bilang tidak mungkin lah tidak dikuburkan. Nanti tonton masuk koran, masuk koran. Masa ustadz sebaik itu rela kalian tidak menguburkannya? Tidak mungkin lah. Itu hanya gertakan aja. Intinya kaum muslimin dan muslimat, bahwa para ulama as-salaf tidak pernah gelisah kalau ada yang mencela, apalagi berbalas. Itulah intinya. Ya, gelisah saja tidak, apalagi mencari kesempatan untuk membalas dan dendam. Karena yang buat dendam itu karena kita gelisah. Dicela sedikit catat, cela sedikit catat, sehingga semua orang bersalah sama kita. Nengok si fulan, ini kemarin katanya. Nengok si fulan, ini kemarin katanya. Akhirnya tidak ada orang yang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Ya, bini aja tidak senang nanti. Karena kadang-kadang mungkin aja datang ucapan yang menyakitkan kita. Lalu kita catat tiap hari. Tidak ada lagi senang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah as-salaf. Mereka tidak menyimpan hal-hal yang menyakitkan itu. Kenapa? Karena kita tidak mungkin disenangi oleh semua orang, seperti yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan sebelumnya Imam Syafi'i. Wa qala Musa alaihi salam, ya seperti disebutkan oleh Al-Mawardi dalam Al-Adabus Syar'iyyah, ya Rabbi, innan nasa yaquluna fiyya ma laysa fi. Wahai Rabbi, orang-orang membicarakan saya dengan aib yang tak ada pada saya. Kan ceritanya dulu Nabi Musa alaihissalam, orang Bani Israel kan kalau mandi kan telanjang, tak pakai basahan. Di tempat umum telanjang. Dan itu boleh di syariat mereka. Lalu Nabi Musa alaihissalam, dia orangnya kan pemalu, Nabi. Jadi orang membicarakan itu. Musa tidak mau mandi sama kita, pasti ada penyakit tuh. Pasti ada penyakit. Entah apa, tak sopan, entah apa namanya kan. Jadi macam-macam tuduhan. Lalu kata Musa merasa itu merendahkan dirinya. Ya kita juga kan. Kita merasa kalau orang bilang sesuatu, walaupun tidak ada sama kita, pasti kita berdesir juga darah kita, berdegup juga kencang jantung kita, iya kan? Awak dibilangnya gitu katanya dia, betul enggak? Nah, lalu Nabi Musa mengadu kepada Allah, fa'auhallahu ilaihi, lalu Allah wahyukan kepadanya, ya Musa,
Lam aj'al zalika li nafsi, kaifa aj'aluka lak. Musa, saya tidak ciptakan itu untuk diriku. Artinya bebas dari celaan. Saya tidak ciptakan itu. Artinya saya tidak ciptakan semua makhlukku mencintaiku. Iya kan? Paham? Jadi itu tidak ada untuk saya, tidak dapat. Bagaimana kamu tidak dapat? Itulah lebih kurang. Saya aja sebagai pencipta tidak lepas daripada dibilang orang begini dan begitu. Coba lihat sekarang kaum muslimin ketika mengaji tauhid, Allah sudah beritakan tentang dirinya dengan bahasa Arab yang jelas. Nabi sudah memperkuat itu. Masih banyak juga yang mengingkari sifat-sifat Allah. Betul kan? Betul enggak? Allah yang sudah kasih tahu kan sama dia bahwa dia di atas. Oh, enggak mungkin di atas. Kenapa? Enggak masuk akal saya. Akal antum kenapa enggak masuk? Kalau akal saya masuk, berarti ada masalah dengan akal antum. Kan itu ada masalah dengan akal antum. Akal ulama salaf masuk dia. Kenapa antum enggak masuk? Berarti ada masalah. Mungkin ada karat-karat pemikiran yang menyumbat salurannya sehingga enggak masuk. Maka ayo kita bersihkan dengan Al-Quran dan hadis. Sebab kalau dibawa nanti ke kaedah filsafat itu tambah banyak karatnya. Nah, bersihkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi Musa, saya sendiri tidak mendapatkan itu. Masa kamu dah dapat? Tidak mungkin. Nah, berarti seperti itu. Kalau gitu tidak usah dihiraukan. Makanya ketika Musa berdialog dengan Fir'aun seperti abadikan Allah dalam surat Asy-Syu'ara, Musa alaihissalam dituduh oleh Fir'aun sebagai inna rasulakum alladzi ursila ilaikum lamajnun. Ini rasul yang diutus ke kalian ini gila. Musa tidak jawab. Musa tidak jawab. Kenapa tidak jawab? Karena dia tidak gila memang. Kalau antum jawab nanti berarti Allah tambah curiga. Jangan-jangan ini betul gila ini. Makanya tidak dijawab. Antum dibilang bodoh misalnya, antum tidak bodoh, tidak usah dijawab. Apa? Ya alhamdulillah antum kan tidak bodoh. Kan tidak pernah tinggal kelas kan? Pernah tinggal kelas? Tidak, alhamdulillah. Ngitung masih 2 tambah 2 masih 4. 1 tambah 1 masih 2 kan? Alhamdulillah, cerdas antum. Kecuali ketika beristri 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini keadaan khusus nih. Ya, ada orang nikah lagi, istrinya kan 1 pertama, tambah istri baru 2 kan seharusnya? Enggak. 1 tambah 1 sama dengan 1. Karena diboikot oleh kantor pusat. Jadi kalau sempat antum mengalami hal yang seperti itu, sabar, kuatkan nafas, kuatkan hati. Insya Allah sampai itu. Insya Allah sampai. Masya Allah, tabarakallah. Saya diintai juga ini. Ya, awak bicara itu ada yang intainya. Dosa antum tahu, saya sendiri yang tahu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi waqala Malik ibn Dinar, berkata Imam Malik ibn Dinar, seorang ulama tabi'in yang sangat zuhud, yang sangat ahli ibadah. Beliau mengatakan, "Munzu arabtun nas lam afrah bi madhihim wa lam akrah madhammatahum." Qila, "Lima dhalik?" Qala, "Hamiduhum mufrid wa dhammuhum mufarrid." Kata Imam Malik bin Dinar, ini ungkapan-ungkapan kata hikmah banyak lahir dari beliau ini. Karena orang-orang yang dicintai Allah, mencintai Allah dan dicintai Allah, Allah lahirkan ungkapan-ungkapan hikmah dari lisannya. Nah, ini diantaranya sejak saya mengenali manusia. Kita banyak tidak kenal barangkali. Nah, sejak saya mengenali manusia dengan segala keberagaman sifat-sifat dan lakunya, lam afrah bi madhihim.
saya tak pernah lagi gembira dengan pujian mereka. Kalau ada yang muji, saya juga tidak bertambah gembira. Walam akrama zammatahum, dan juga tidak bersedih dengan celaannya. Antum puji saya silakan, antum cela saya mati-matian silakan, saya tidak akan membenci itu. Allah, kalau ada orang mencela kita tidak benci kepada pencela itu, gimana? Bisa Pak? Ini ya as-salaf itu, kan masih mereka semua nih. Asy-Syafi'i salaf kan, Malik bin Dinar salaf kan, Musa, Nabi Musa. Nah, kaum muslimin dan muslimat di mana? Ini orang-orang saleh semua ini. Jadi saya tidak bergembira dengan pujian, dan sebagaimana saya tak membenci celaan. Apa sebab? Alasannya ada. Ditanyakan, kenapa begitu ya Imam? Qala hamidu mufrid. Yang memuji itu berlebihan rata-rata. Yang memuji berlebihan. Untuk apa kita bergembira? Kadang-kadang dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada kita. Awak berimpak 1 juta, seolah-olah dibawaannya berimpak 1 miliar. Untuk apa saya gembira? Yang pahala tak berubah. Sama impak 1 miliar dengan 1 juta? Tidak. Tapi orang kadang-kadang mengangkat kita tinggi-tinggi. Kadang-kadang mengangkat seolah tinggi pada Nabi kadang-kadang. Ya kan? Berapa banyak wali yang diangkat lebih tinggi dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kata beliau, yang memuji selalu berlebihan, karena ada maunya kadang. Ada maunya. Wa dhammuhum mufarrid. Adapun orang yang mencela, karena dia memang tidak mau tahu dengan kita. Yang penting asal dapat kesalahan langsung ditonjolkan. Tidak peduli dia nak hancur kita, nak kita ditinggalkan orang, nak dakwah ini gagal, nak ilmu nak bersebar, dia tidak pikirkan itu. Yang penting bagaimana kita nak jatuh. Mufarrid. Dia tidak mengenal yang baik dan itu baik lagi. Yang nampak di matanya adalah yang buruk. Kita misalnya dites, ya, dites 100 pertanyaan, terjawab oleh kita 99,5. Yang setengah tadi yang untuk menjatuhkan kita. Padahal kalau sudah 99 dari 100 nilainya, lulus apa enggak? Lulus apa enggak? Lulus. Tuan-tuan lihatlah misalnya Syekh Imam Al-Albani rahimahullah, ya, yang dinukil hukum-hukumnya terhadap hadis oleh yang setuju dengan yang tidak setuju kepadanya. Orang-orang yang sakit hatinya, dia temukan mungkin 300 hadis atau kurang dari itu, dari puluhan ribu hadis yang beliau tahqiq dan amalnya sahih, benar secara ilmiah. Tapi yang nampak oleh pembenci yang mana? Kalau dia takhrij 30.000 hadis, lalu salah 300 hadis, 300 30.000 hadis berapa persen? Hah? Gitu aja Pak yang hitungnya. Hah? Kalau 1 dari 100, 1%. 10 dari 1000, 1% juga kan? Kalau 300 dari 30.000, 1 juga. Taib. Salah 1 dari 100, lulus apa tidak? Lulus. Tetapi bagi yang tidak menghargai nilai seseorang, dia katakan gagal. Sehingga tidak sedikit yang mencaci dan mencela Syekh Al-Albani dalam masalah ini. Kenapa? Bukan karena Syekh Albani yang bodoh, bukan Syekh Albani yang rendah. Dia sendiri yang tidak pandai menghargai kemuliaan. Sebab apa? Karena dia tidak memilikinya. Orang Arab mengatakan, la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawil fadli. Tak yang akan tahu nilai punya orang yang berkelebihan kecuali orang yang punya kelebihan. Dia sendiri tidak mampu untuk mentakhrij satu kitab hadis saja. Ya, misalnya Mukhtaratul Ahadits An-Nabawiyah yang banyak di dalamnya hadis-hadis yang disebutkan ke Nabi tapi tidak sabit. Ada yang palsu, ada yang mungkar, dan sebagiannya sahih. Coba takhrij itu dulu. Nanti baru saya lihat nanti hasil kerjaan itu. Mana yang lebih bagus dari kerjanya dengan Syekh Al-Albani rahmatullah ta'ala alaih.
Lalu kita membela seperti ini dikira membela Al-Albani karena fanatik. Bukan. Alhamdulillah sampai saya selesai doktor, saya belum kagum dengan Syekh Al-Albani. Kok marah sama saya? Itu hak saya. Kagum nak kagum jangan tuan paksa. Itu hak saya. Sebab apa? Masalahnya ada, betul. Karena tidak sedikit teman-teman saya taklidnya luar biasa pada Syekh Al-Albani, betul. Akhirnya ini menimbulkan ketakutan pada diri saya. Kalau saya taklid seperti itu nanti saya buta jadinya. Akhirnya saya tidak merujuk langsung ke buku-buku Syekh. Karena alhamdulillah ulama-ulama sebelumnya banyak. Kecuali tidak dapat lagi baru saya minta tolong ke Syekh Al-Albani. Tapi selama masih dapat, tidak. Kok marah tuan-tuan? Nah ini jangan-jangan ahli taklid juga tuan-tuan. Nah, fanatis. Sebab banyak yang fanatis ada memang. Sampai di kelas itu sampai merah-merah muka itu. Sampai ada yang mengatakan Ibnu Hajar itu bodoh katanya. Auzubillah. Nah, ini kan tidak boleh. Ya sampai mengatakan Ibnu Hajar itu tidak segini ilmu Al-Albani. Nah, kan tidak patut ini terjadi. Ya, jelas ada itu teman saya. Nah, makanya ini membuat saya tidak mengagumi. Tapi setelah saya tamat, lalu kembali saya baca-baca kembali buku beliau, subhanallah, ya baru saya tahu bahwa nilai-nilai ruhnya ahli hadis itu ada pada darah Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaih. Ustaz ya? Tapi saya bilang begini nanti dikira saya orang fanatik Al-Albani rahmatullah. Tidak apa-apalah. Kan tadi yang memuji berlebihan, yang mencela karena ketidaktahuan. Bukan karena hebat, karena ketidaktahuan. Dan korbannya adalah orang-orang awam yang memang lebih tidak berilmu lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Waktu belum habis, cuman waktu azan dah masuk. Jangan harap-harap pula selesai belum. Insyaallah kita sambung lepas azan. Silakan. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sure.
Salatullah. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian penulis melanjutkan setelah perkataan Malik bin Dinar, qala falamma 'alima as-salihuna dzalika atharu ridwallahi ta'ala ala ridwan nas. Ketika orang-orang saleh tadi Imam Asy-Syafi'i, Malik ibn Dinar, Musa ibn Imran alaihissalam yang mengetahui hal itu, akhirnya mereka mendahulukan ridha Allah dan mengabaikan ridha manusia. Sebab ridha manusia itu tidak bisa dicapai. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian Asy-Syafi'i berkata lagi, ma ahadun illa walahu muhibbun wa mubghidh. Tak seorang pun kecuali pasti ada orang yang menyenanginya dan orang yang membencinya. Betul ya Pak ya? Ada yang sekarang di antara tuan-tuan dan puan ini semua orang sayang kepadanya? Tidak ada. Semua orang benci kepadanya? Tidak ada. Kalau gitu, apa kata Imam Syafi'i? Fa in kana la budda min dzalik, kalau itu tak bisa dielakkan, falyakunil mar'u ma ahli ta'atillahi azza wajalla. Oleh sebab itu yang bisa dilakukan, engkau selalu bersama orang-orang yang taat pada Allah. Ya. Antum bikin dosa dengan tujuan menyenangkan masyarakat, tidak semua masyarakat senang. Kan sering misalnya kalau ada orang nikah sekarang kan, orang tua tuh maksa anaknya. Kadang banyak nih pertanyaan nih, anak udah ngaji, alhamdulillah, orang tua belum ngaji. Anaknya mau nikah barakah tanpa maksiat, tanpa musik, tanpa organ tunggal, yang undang petir tunggal. Nah, tapi orang tuanya maksa. Apa kata orang nanti katanya? Macam orang kematiannya di rumah ini katanya. Subhanallah. Ya, bagaimana orang tua dengan anak itu? Kadang-kadang minjam tuh, berjualan pula. Kadang motor satu-satu jual juga tuh itu. Asal itu jalan anak jalan kaki nih. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Lalu dibuatnya acara musik, acara organ tunggal. Apakah semua orang senang? Apakah semua masyarakat senang? Enggak. Buktinya tadi saya bertemu dengan seseorang, orang bikin acara siang malam depan rumah, terpaksa dia nginep di hotel semalam dulu. Berarti ada yang tidak senang. Bagaimana kalau seandainya yang terganggu ini wali di antara wali-wali Allah, orang saleh yang doanya mustajab. Sedangkan yang senang itu orang-orang yang tidak saleh, yang doanya tidak mungkin juga berdoa tidak, salat juga tidak kadang. Apakah orang-orang yang ahli maksiat ini yang mau disenangkan, atau orang-orang ahli taat yang nak kita senangkan? Dan dilema juga kadang-kadang orang tua. Ya termasuk ketika saya menikah juga ada juga sedikit keinginan orang tua karena mendesakan masa keluarga yang lain. Ya kami tegas saja waktu itu, yang mau disenangkan orang yang hadir atau kami. Nah, kalau kami yang disenangkan, tolong jangan pakai. Tapi kalau nak disenangkan orang tu, tidak apa-apa. Nanti selesai akad nikah kami pergi. Nah, kami pergi mencari kesenangan kami pula. Pandailah kami itu. Nah, itu pandai kami itu. Entah apa nyewa kotek atau nyewa resort kemana nanti. Kalau perlu pergi jauh-jauh ke apa sana kan, ke Bentawi sana misalnya. Nah, iya. Rupanya indah tempat sana itu. Nah, iya, di samping memang dakwah aja indah rupanya. Alhamdulillah mendengar itu, alhamdulillah mau mereka kendor, makanya tidak dibuat. Kalau tidak sempat pula, ya awak tidak menikmati lah. Masa menikmati dosa? Ustaz pula, buya pula. Nah, akhirnya kita bilang, kalau nak menyenangkan kami, buat seperti yang kami inginkan. Tapi kalau nak menyenangkan orang, buat seperti orang yang mau. Tapi kami tidak mau. Maka mohon maaf sebesar-besarnya nanti kalau kami tidak ada di rumah waktu iya, mohon maaf nanti sebesar-besarnya ketika perhelatan berlanjut kami tidak di rumah. Kalau orang nanya pengantinnya kemana, pergi tamasya. Nah, apa-apa. Iya.
Tapi serius sih saya, serius itu. Dan saya sanggup melakukannya. Antum kalau tidak sanggup jangan coba-coba kertas. Dan saya sanggup itu insya Allah. Sebab besok itu kan selesai acara nanti pergi minta maaf ke mama apa itu kan. Minta maaf sekali tidak dimaafkan, 2 kali 3 kali tidak maafkan, bawa hadiah banyak insya Allah maaf tuh datang. Ya, karena besok mereka kan juga perlu kita suatu saat nanti. Akan perlu juga. Nah, cuman kalau tuan-tuan tidak punya tekad yang kokoh, jangan ikut-ikut pula. Nah, tapi memang harus ditunjukkan bahwa kita di posisi yang bukan karena benci tidak, tetapi karena ingin menyenangkan orang yang diridhai oleh Allah tabaraka taala. Sebab kalau tidak jadi juga nanti macam ustaz-ustaz tidak mau dia datang. Padahal yang diharapkan lebih diharapkan doa ustaz lebih diharapkan dari doa preman. Iya, ini terus terang nih, bukan maaf saya. Mana lebih diharapkan doa ustaz apa doa orang-orang yang jarang sholat? Hah? Iya, doa ustaz yang kita harapkan. Nanti gara-gara musik tuh ustaz enggak datang. Ya. Gara-gara itu enggak datang. Oleh sebab itu kita dahulukan orang-orang yang ini. Karena seperti Imam Syafi'i rahimahullah, pasti yang suka banyak, tak suka juga banyak. Nah, kita lihat yang tak suka ini orang ahli taat atau ahli maksiat. Kalau yang tak suka itu ahli taat, tinggalkan. Tapi kalau tak suka itu ahli maksiat, ya terpaksa kita abaikan. Apa pasal? Sebab mencari kesukaan orang ahli maksiat tidak membuat kita kepada Allah semakin dekat. Inilah makna perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini adab ini. Adab yang tertinggi. Adab kepada Allah ta'ala. Wa qala asy-sya'ir. Berkata penyair, "I'mal li nafsika salihan la tahtafil bi zuhuri qilin fil anami wa qali." Naam, beramallah untuk dirimu amalan saleh. Jangan gembira karena amal kamu itu dipuji, dikatakan begini dan begitu. Fal khalqu la yurja ijtima'u qulubihim. Makhluk ini tak mungkin satu hati semuanya. La budda min musrin alaika wa qali. Mau tidak mau pasti ada yang menyanjung dan tidak pula sedikit yang mencela. Oleh sebab itu, teruskan beramal saleh. Tidak usah terlalu euforia karena amalan itu. Ya, kadang-kadang kan terpengaruh itu akhirnya wah hebat, akhirnya ujub datang, riak tiba, amal sia-sia, awak dah capek tapi hasil tak ada. Janganlah tahtafil biqil wa zuhuri qilin wa qal. Sebagaimana juga manusia ini tidak mungkin sama sehati semuanya, tidak mungkin. Oleh sebab itu pasti ada yang menyanjung, ada yang menyanjung, ada pula yang mencela. Dan biasanya yang mencela ketaatan itu bukan ahli taat, sebagaimana mencela maksiat bukan ahli maksiat. Karena masing-masing ada keluarganya, ada keluarga taat, ada keluarga maksiat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi taala dalam Tahzibu Madarijis Salikin, dalam Madarijis Salikin kemudian ditahzib, hadza ma'a anna ridal khalqi la maqdurun wa la ma'mur. Ini ya, ridha Allah, ridha makhluk itu tidak bisa didapatkan, tidak ada kuasa kita mendapatkannya. Wala ma'mur, dan juga tidak diperintahkan. Tidak ada perintah dari Allah dan Rasul untuk mencari ridha seluruh makhluk. Wala ma'thur, dan tidak pula ditemukan dalam sejarah. Tidak ada riwayatnya baik di kalangan para nabi, para rasul, sahabat, tabi'in yang semuanya disenangi orang. Yang dia disenangi oleh semua orang. Kan sudah disebutkan tadi kan, sampai Nabi Musa sendiri Allah bilang kepadanya, saya sendiri tidak dapat tuh Musa, masa kamu dapat itu? Tidak mungkin. Jadi tidak diriwayatkan. Wala ma'thur fahuwa mustahilun, maka dia itu mustahil. Bal la budda min sukhtihim alaik, bahkan tidak pasti ada yang tidak yang murka kepadamu.
tidak pasti ada yang marah kepadamu. Naam, fala yaskhatu 'alaika wa tafuzu bi ridallahi 'anka ahabbu ilaika wa anfa' laka mi askhatu 'alaika wallahu anka ghairu radhi. Andainya mereka murka kepadamu tetapi kamu beruntung mendapat ridha Allah, lebih baik dan lebih bermanfaat daripada mereka marah kepadamu dan Allah tidak ridha kepadamu. Ya, ada kadang-kadang orang marah sama kita, sebagian marah sama kita, Allah juga tidak ridha. Contoh tadi, orang ketika kita buat perhelatan syukuran tapi di dalamnya ada maksiat, orang-orang yang ahli taat pasti marah sama kita. Andainya, mohon maaf nih, andainya dasman nanti walimah, mana tahu walimah lagi, mana tahu. Iya. Tapi saya memang termasuk penakut ini memang. Apalagi saya lihat tadi Ummu Sama ikut nonton nih. Nah, andainya lalu saya menikah, saya undang grup artis ibu kota. Kira-kira jemaah Miftahul Jannah sorak gembira atau gimana? Ini ngangguk-ngangguk siapa? Hah? Kira-kira apa sikap tuan-tuan? Hadir apa enggak? Masya Allah, luar biasa ya. Hilang cinta gara-gara rasanya satu dosa itu. Berarti berat ini memang. Nah, yang seperti ini sebagian manusia murka, betul? Dan Allah juga tidak ridha. Ini makna perkataan Qayyim, yaitu marah sebagiannya tapi Allah ridha lebih baik daripada Allah tak ridha kamu dimarahin juga sebagian orang. Yang marah orang-orang soleh pula itu. Coba pintu kunci surga di dia kan Masjid Miftahul Jannah kan, masjid kunci surga. Jadi oleh sebab itu, kalau saya orangnya yang mau kebaikan dan ridha Allah, saya pasti mendahulukan ridha orang-orang yang di Masjid Miftahul Jannah daripada ridha orang-orang di rumah Nurjat. Misalnya, jelas maknanya. Jadi daripada engkau mendapat ridha Allah walaupun murka sebagian orang, lebih baik daripada engkau dimurkai sebagian orang dan juga tidak dapat ridha Allah. Nah, murka itu tidak bisa dielakkan. Taib, fa iza kana sukhtuhum la budda minhu, bila murka mereka tak ada jalan mengelakkannya, ala taqdiraini, menurut kedua keadaan, fa atir sukhtahum, kalau seandainya tidak bisa dielakkan maka dahulukanlah murka mereka yang dengannya dicapai ridha Allah tabaraka wa taala. Fa inhum radu anka ba'da hadza, andainya mereka ridha kepadamu setelah itu baik. Awalnya dia benci kan, akhirnya ridha. Alhamdulillah, berapa banyak orang awal-awalnya benci pada dakwah ini, benci, bahkan memusuhi, memprovokasi karena ikut mempersekusi. Habis itu ustaz jadi menantunya. Hah? Ada? Enggak saya, yang salah paham pun bukan saya. Nah, mana tahu kan kaum muslimin. Jadi akhirnya ustaz jadi menantunya, yang dipersekusinya jadi menantu. Ada enggak? Masa enggak ada? Umar dulu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memusuhi Nabi enggak? Memusuhi Nabi kan? Akhirnya Nabi jadi menantunya. Nabi jadi menantunya. Nabi nikah dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Bayangkan. Mana tahu sekarang juga mana tahu ada dapat rezeki pula gitu kan. Awalnya marah-marah sama kita, habis itu nikah kan anak. Pada risu tuan-tuan apa? Baik. Saya tidak serius lah, jangan salah paham lah. Wa illa fa ahwanu syai'in ridha man la yanfa'uka ridha. Kalau tidak, maka ridha orang yang tidak bermanfaat ridhonya kepadamu. Dia ridha tapi tidak ada manfaatnya. Wala yadurruka sukhtuhu fi dinik, dan tidak pula bermudarat marahnya kepadamu dalam agamamu. Wala fi imanik, dan juga tidak berpengaruh pada imanmu. Wala fi akhiratik, dan tidak pula pada akhiratmu. Andainya yang marah tadi kembali ridha, dimaafkannya. Atau barangkali dia minta maaf, mohon maaf ya Ustaz, kemarin saya tidak datang
Karena Ustaz misalnya tidak pakai musik, saya kalau tidak pakai musik tidak terasa walimah saya Ustaz katanya. Terus terang nih Ustaz kan, ya kan ya. Nah, tapi sekarang baru saya merasa saya yang keliru sana. Saya yang keliru. Kalau boleh Ustaz cobalah walimah lagi lah kan gitu. Iya, biar saya ikut menikmati indahnya walimah tanpa musik itu. Itu bagus, tidak masalah. Akhirnya ridha dia kepada kita. Dan kita sudah dapat ridha Allah Taala. Dan itu banyak, ramai yang seperti itu, alhamdulillah. Ramai yang seperti itu. Awal-awalnya ketakutan aja. Ini kalau sudah orang Madinah ini pasti Wahabi ini, ketakutan. Karena fitnah-fitnah luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya sampai-sampai ya kalau belajar Madinah jadi orang munafik katanya. Kemarin awak nak pergi dakwah ya suatu tempat itu ustaz liberal itu katanya, masya Allah. Padahal di suatu tempat orang bilang ustaz paling bahaya oleh orang liberal ada Ustaz Desmond katanya. Ada pula yang bawa isu ustaz liberal. Tapi begitulah tabiat dakwah itu. Kalau antum sudah terpengaruh dengan comokan seperti itu, gantung sorban. Untung saya tidak ada sorban, gantung jubah, tidak ada pula kain nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa katabat Aisyah radhiyallahu anha ila Muawiyah radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin Aisyah menulis surat kepada Amirul Mukminin Muawiyah ibn Abi Sufyan. Salamun alaik, semoga keselamatan kepadamu. Amma ba'du, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Indah suratnya ya. Rasulullah bersabda, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas. Siapa yang mencari ridha Allah walaupun orang-orang murka kepadanya, Allah yang menanggung kemurkaan itu. Artinya dibuat kemurkaan itu tak berbekas pada orang itu. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat kita dimurkai orang dalam berbuat kebaikan. Ya, kadang-kadang dalam bentuk ancaman seperti tadi. Ya, kalau mati tidak dikuburkan. Gitu ya. Kadang-kadang diancam nanti kalau ketemu di tempat sepi kita tunggu katanya. Ya, pernah juga sampai ke saya waktu itu. Saya bilang besok saya jam 11 di tempat itu sendiri lewat. Tolong tunggu di situ. Rencananya bawa makanan kan, habis itu dia suruh ditunggu orang tuh banyak makan dulu. Iya kan? Kok takut dengarnya tuh? Itu dulu masih tua-tua dulu, sekarang enggak berani lagi. Itu dulu, sekarang enggak lagi insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa man iltamasa ridhan nas, siapa yang mencari ridha manusia bisa khatillah, dengan kemurkaan Allah. Jadi misalnya nak walimah, takut manusia tak suka, akhirnya bikin murka Allah. Apa akibatnya? Wakallahu Allahu ilan nas, orang ini diserahkan pada manusia, akhirnya tidak pernah bahagia hidupnya. Buat ini pikir juga orang, bikin ini pikir juga orang, orang tidak pernah mikirin dia aja sibuk mikirkan orang. Jelas? Akhirnya tidak pernah bahagia, risau terus, mati keluarganya risau, bulan nak kenduri 5 hari, 3 hari, 7 hari dan sebagainya. Sampai ada teman kita dari suatu daerah, katanya ketika meninggal mertuanya atau keluarganya, itu berapa banyak disiapkan makanan kan, sampai ke mungkin minumannya sampai 1 truk gitu ya. Lalu dia pesan, kalau saya nanti meninggal tolong jangan dikubur di kampung ya, bawa yang dikubur di kampung, besar biaya matinya di situ katanya. Biaya matinya besar, padahal sampai butang-butang orang. Allah musta'an. Akhirnya risau. Tapi kalau antum tidak pikirkan itu, ya Allah yang tanggung itu. Orang bicara 2-3 hari cuma macam kucing mati aja katanya, berbekas sama kita. Ketika orang tua kita meninggal, tidak ada 3 hari, tidak ada 7 hari, tidak ada 40 hari. Lalu orang bilang macam kucing meninggal, ada bekas sama kita? Berpengaruh pada orang tua kita? Berpengaruh pada diri kita? Alhamdulillah tidak. Oh, tidak ada mendoa katanya. Memang doa itu harus pakai dua-dua, harus pakai kenduri baru berdoa, harus sogok dulu baru mau tutup berdoa. Ya kalau betul-betul ikhlas berdoa, dan itu lebih ikhlas pasti
tanpa diminta, tanpa diundang, tanpa dikasih makan, tanpa dikasih uang, berdoa dia, itu yang makbul insyaallah taala. Tapi kalau seandainya mengharap dulu dikasih makan malam semifinal, malam final, ya, baru rajin baca Qur'annya, habis itu gimana nak ikhlas tuan? Niatnya saja pergi cari niat aja cari makan. Lepas itu nanti kalau pas hidangannya tak mengesankan, ribahnya na'udzubillah setelah itu. Wah, apa makanan kena keasinan katanya, tidak ada garam rumah tu orang tu katanya. Ya kadang tak terasa garamnya, atau lauknya dikit, ubi yang banyak katanya. Iya, macoy 2 ekor, ubinya secopa katanya. Allahumma salli. Ini cerita seperti ini, ribah lagi. Gimana nama makbul doanya? Jelas? Di samping juga tidak jelas syariatnya. Tidak jelas syariat, hanya kebudayaan. Ya kita tanya, nak cari pahala enggak? Iya cari, enggak pula katanya budaya ajanya. Tapi kalau kita tapi tak berdoa masa enggak berpahala? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah seperti dalam pepatah al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Kalau yang hak itu jelas. Mana petunjuknya? Nih. Qala Allah, qala Rasulullah SAW. Tapi kalau yang batil itu lajlat, muter-muter namanya. Manusia muter-muter. Iya, harus begini dan sebagainya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Siapa kata Nabi SAW, siapa yang mencari ridha Allah dengan murka manusia, Allah yang menanggung kemurkaan itu. Artinya tidak berpengaruh kepada dia. Dia tidak rusak. Orang sibuk ya. Orang sibuk membicarakannya, dia macam tak kena. Ya. Orang sibuk mencelanya tapi tidak kena. Macam Nabi SAW, berapa banyak orang Mekah yang mencelanya. Tapi Nabi tak pengaruh. Nyaman hatinya, alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah, siapa yang mencari ridha orang karena dengan buat Allah murka, Allah serahkan dia kepada manusia. Akhirnya dia tak pernah tenang. Ya. Ditenangkan yang grup ini, murka yang grup ini. Tenangkan grup ini, murka yang grup sini. Akhirnya apa? Bisa tenang orang seperti ini? Bisa tenang? Hah? Grup kanan dikasih angin, grup kiri yang kepanasan. Dikasih angin grup kiri, grup kanan yang gerah. Kira-kira orang seperti ini bisa tenang hidupnya? Bisa nyaman? Tentu udah ngantuk nampaknya. Kita sudah ya jelas. Belum. Masih ada 2 alinea lagi. Nah, pokoknya harus selesai satu poin ini. Ya, ngantuk-ngantuk dah sendiri. Wa qala Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah 595, al-aqil man yahfazu janiballah. Orang yang berakal, yaitu orang yang cerdas, orang yang senantiasa menjaga menjaga janiballah, pihak Allah Subhanahu wa taala. Wa in ghadibal khalq, sekalipun makhluk murka kepadanya. Wa kullu man yahfazu janibal makhluqin, dan setiap orang yang mempertimbangkan makhluk, wa yudayyu haqqal khaliq, dan menyia-nyiakan haknya pencipta yaitu Allah, yaqlibullahu qalbal ladzi qasada ayurdiyahu fayusakhitahu alaih. Allah yang putar hati orang yang ingin dia senangkan itu sehingga orang itu akhirnya membencinya. Membencinya. Dan ini banyak terjadi. Awalnya dia nak menyenangkan, akhirnya dibenci oleh orang yang dia nak menyenangkan orang itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kalau bukan karena waktu, tuan-tuan sudah lesu nampaknya. Banyak kisah-kisah nyata dalam masalah seperti ini. Fayambaghi ayyuhsinal qasda li ta'atil khaliq. Oleh sebab itu kata penulis, hendaknya kita membaguskan niat dan keinginan untuk taat pada al-khaliq Allah. Wa in sakhatal makhluk, sekalipun makhluk murka kepada kita, fa innahu ya'udu saghiran, karena kemurkaan makhluk itu nanti akan mengecil. Wa la yaskhatul khaliq,
dan Allah tidak murka. Fa innahu yaskhatul makhluk, karena sesungguhnya makhluk yang murka, fayafutul hadzani jami'an, sehingga kedua keberuntungan itu hilang semuanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Intinya bahwa untuk di antara adab yang sangat dijunjung tinggi oleh as-salaf adalah tidak mengutamakan ridha manusia, tapi yang dicari adalah ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dengan demikian mereka tidak terlalu sedih bila dihina dan tidak euforia terlalu gembira bila dipuji. Dan inilah sesungguhnya kesenangan yang hakiki. Kita tetap happy selalu. Yang penting happy. Yang penting selalu bahagia. Apa sebab? Orang memuji kita tidak lupa diri. Orang menghina kita juga tidak kehilangan kendali. Jelas? Nah, inilah adab. Kalau kita sudah bisa seperti ini, insya Allah jadi orang paling bahagia di dunia. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Mudah-mudahan jumpa kembali di tahun depan. Ya, tahun depan. Insyaallah taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.